Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu ta'ala fi kitabih karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza da'at ummati dunya nuzila minha haibatul islam wa idza tarakat al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar rimat barakatul wahyi wa idza tasabat ummati saqatut min indillah. Sadaqallahu alazim wa sadaqallahu karim wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, jemaah salat subuh. Khusus yang saya muliakan, saya muliakan Bapak Imam, Pak Ketua Pengurus Masjid, kemudian para tokoh agama, para ulama, para asatidz, para tokoh pemerintahan, barangkali ada Pak Wali, Pak Jorong, Ketua BPRN, para tokoh adat Ampun ini Bapak, juga ibu-ibu, bapak-bapak yang sama-sama mengharap ridho Allah Ta'ala, yang kemudian tokoh pemuda. Ada Pak tokoh pemuda, Pak? Tokoh pemuda ada, Bu? Pemuda angkatan pemuda, Pak, pemuda angkatan 65 yang alhamdulillah bisa hadir di masjid kita yang kita sayang, kita banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salam dan salam senantiasa kita limpahkan kepada umat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang mulia, ini jorong apa, Pak? Kinawai. Alhamdulillah kami laporkan ke Bapak Ibu, kalau urutan kunjungan kami muter-muter di masjid-masjid tanah datar. Masjid tanah datar itu ada 243, Pak. 243. Musolanya 804. Musola di tanah datar, Pak. Tanah datar ada dua, Pak. Tanah datar itu wilayah umumnya ada dua. Tanah datar yang masuk Padang Panjang, tanah datar yang masuk tanah datar. Yang masuk Padang Panjang itu Batibu, 10 Koto, Batibu Selatan. Nah, itu masuk Padang Panjang. Tapi kalau sini masih masuk. Nah, masjid kok, Pak, 243, musola 803. Jadi jumlahnya 1047. 1047. Nah, kok Pak masjid urutan ke 209, Pak. Kamu keliling-keliling sama teman-teman nih, Pak. Ini urutan ke 209. Semenjak pertama kali kami ditugaskan di tanah datar. Kita apa banyak, Pak? Jadi kita tuh banyak. Jadi gitu, 1047 tapi baru bisa mendatangi 200. Semata-mata Bapak Ibu, yang pertama memakmurkan masjid. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala innama ya'muru masajid. Jadi kita diperintahkan untuk memakmurkan masjid. Bukan hanya sekedar masjid kita sendiri, tapi masjid-masjid. Bahkan dikatakan kita memakmurkan masjid-masjid di seluruh dunia. Kita harus mikir, Pak. Baca Rono, seluruh masjid dunia makmur. Sebagaimana masjid Mekah dan Madinah setiap hari rame. Ada Bapak Ibu di antara 209 kemarin itu 208, 2 yang saya temukan, 2 musola, alhamdulillah borongan, Pak. Jadi imamnya satu, makmurnya satu. Borongan. 2 orang kok yang tutup masjid, buka masjid, nyalain ampli, azan, komat, imam juga, makmum juga, habis itu doa juga, pulang. Borongan, Pak, 2. Imam satu, makmum satu. Bapak Ibu sama-sama mengalami Allah Subhanahu wa taala. Kami datang berkeliling-keliling ada tujuan masing-masing. Yang pertama memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, yang kedua agak sedikit sensitif. Tapi boleh curhat, Pak, ya? Boleh terus terang, Pak, ya? Boleh terus terang, Pak? Boleh terus terang, Bu? Kami kok mau minta sumbangan.
Boleh Bu? Boleh ya? Bener? Boleh Pak? Nah, buat apa ya? Buat saya cerita. Jadi Pak, saya punya kos-kosan. Kos-kosannya bagus dan banyak sekali yang berminat masuk sana. Kos-kosannya bagus Pak. Ada CCTV-nya, diawasi 24 jam, fasilitas lengkap. Kamar mandi di dalam Pak. Kamar mandi di dalam. Kan jarang Pak kamar mandi dalam. Fasilitas lengkap. Di tengah-tengah kantor posisinya. Kan strategis. Ya. Terus diawasi 24 jam. Dapat makan gratis Pak. 2 kali. Dapat makan gratis 2 kali. Oh, langsung dikeluarkan Pak. Saya ulangi Bapak Ibu, ya, saya ulangi. Kos-kosannya bagus Pak, cuman perlu direnovasi. Nah, makanya butuh dana. Saya ulangi Bu, kos-kosannya 24 jam dijaga, pakai CCTV, dikasih makan sehari 2 kali, di tengah-tengah kantor strategi. Cuman Pak, kekurangannya yang pertama perlu renovasi. Yang kedua, ada jerujinya Pak. Ada jerujinya warna hitam. Hah? Bu, ada jerujinya warna hitam. Terus yang kedua, kekurangannya kalau lah masuk 90 hari tidak boleh keluar. Nah, kalau mau direnovasi Pak, maka butuh dana. Boleh? Boleh Pak? Boleh Bu? Supaya semua orang masuk sana. Boleh Bu? Udah muter ini. Ini udah muter. Boleh Bu? Hah? Pak, nggak boleh masuk sana semuanya nggak boleh. Tapi boleh direnovasi. Maksud saya direnovasi supaya orang masuk sana gitu. Lah sempit Bu, kalau itu sudah berhimpit-himpit. Rencananya mau diperluas supaya banyak kapasitasnya masuk dalam sana. Boleh Bu? Bu? Tadi boleh. Boleh nggak? Berarti Bapak ikut menyumbang memperbesar penjara, gitu kan? Boleh Pak? Boleh nggak? Alhamdulillah. 209 yang kemarin Pak, semuanya tidak boleh Pak. Nggak mau kami. Syukurin, suruh siapa masuk penjara. Jadi ini bercanda Pak, bercanda gitu. Jadi kita tidak minta sumbangan. Bapak Ibu sekalian, keberhasilan Pak Polisi itu sebenarnya memenuhkan penjara atau mengosongkan penjara? Memenuhkan atau mengosongkan? Tapi faktanya sampai sekarang penjara makin lama makin penuh Pak. Kok yang jadi masalah? Makin lama makin penuh. Tahanan saya Pak, dari pertama kali saya berdiri di Tanah Datar sampai sekarang tak ada 237 sekitar. 237. Yang pertama Pak, ini semua orang 237 orang Tanah Datar. Cuma 2 yang orang Bukit Tinggi kalau nggak salah waktu pertahanan narkoba. Yang nomor 2 Pak, Sadonyo agamanya Islam. Pak Bu, agamanya Islam. Yang nomor 3 waktu dicek satu-satu bisa ngaji tidak? Yang tidak bisa ngaji dari 237 itu cuma 2 orang Pak. Yang lainnya pintar ngaji. Coba Bapak bayangkan, seluruhnya orang Tanah Datar, agamanya Islam, pintar ngaji, kok bisa masuk penjara? Masalah bukan ini Bapak Ibu. Masalah bukan. Itu masalah Bapak gitu kan. Masalah bukan untuk Tanah Datar. Masalah Bu, Pak. Di situ ada namanya adat Basandi, Sarak Basandi, banyak yang masuk penjara. Ada Supasati Bukit, Malang, Usai Jalo Minang, Kabul, banyak yang masuk penjara. Masalah bukan? Masalah Pak. Maka Bapak Ibu yang mulia, tujuan kami muter-muter di 209, 210 sekarang 209 masjid ini Pak. Tidak mau minta sumbangan Pak, cuma mau mengajak Bapak dan Ibu sekalian mau menyelesaikan masalah ini. Mau kita bicarakan supaya masalah selesai Pak, supaya ada belasan di syarat bisa kita belum tegak. Tidak ada lagi orang masuk penjara, anak keponakan Bapak Ibu. Pak Bu, saya ceritakan dari 237 yang masuk penjara, yang pertama rankingnya harus urut Pak. Wah, prestasinya membanggakan Pak. Membanggakan atau membanggakan Pak? Membanggakan. Yang nomor 1 Pak, bawa ganja 27 kilo.
Pak, Bu, kalau daging kurban 27 kilo lumayan, ganja ini. Yang nomor 2 Pak, ranking 2, turun sedikit bawa ganja 15 kilo. Pak, 15 kilo. Yang nomor 3 bawa sabu-sabu yang macam garam itu Bapak Ibu sekalian. 23 paket. Itu ranking 3. Satu paketnya bisa dipakai dihisap-hisap 30 orang Pak. 23 kali 30 690 orang. Selamat Pak, alhamdulillah. Kata kasat narkoba saya Pak, ini kalau urutan ini apa? Urutan nomor 1 saya bilang 27 kilo itu kalau dikomparasi dengan jumlah penduduk berapa? Alhamdulillah Pak, ini satu kota Batu Sangkar selamat. Satu kota Batu Sangkar selamat. Di Siko jumlah penduduk berapa Pak? 6.000. Jorong ini Pak? 2.000. Jorong 2.000. 2.690. Nah, hampir sepertiga penduduk di Jorong ini selamat Pak. 230 Pak. 30 kali 23 690. Yang nomor 4 Pak, anak remaja usia 17 tahun. Maling kambing 29 ekor. Mantap Pak. Membanggakan. Kumlot Pak. Kumlot. Prestasinya kumlot. Lulus dengan pujian. Yang nomor 5 Pak, anak usia 15 tahun. 15 tahun Pak. Maling motor 4 biji. Orang mana Pak? Tanah Datar. Yang nomor 6, anak usia 51 tahun. Tak boleh Pak, 51 tahun. Anak usia 51 tahun mencabuli anak 15 tahun. 51, 15 kan? Cocok Pak, anak itu. Orang Tanah Datar, orang Islam, pinter ngaji. Masalah bukan? Masalah Pak. Nah, yang lain banyak lagi Pak. Yang lain banyak lagi. Tadi malam ketangkep 2 orang narkoba juga Pak. Yang satu umur 20 Pak. Narkoba. Nah ini mau kita selesaikan. Kita mau minta Bapak Ibu membantu, tapi dengan apa yang bisa Bapak Ibu kerjakan. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Sampai jam berapa ini? Jam berapa? Nah, kalau selesai jam 12 siang, Bapak enak duduk, saya berdiri. Baik Pak ya, Bapak Ibu sekalian, kita akan bicarakan setidaknya ada 4 perkara. Yang pertama, fenomenanya apa? Banyak sekali kok yang masuk penjara, padahal harusnya tidak boleh masuk penjara. Yang kedua, penyebabnya apa? Yang ketiga, solusinya. Yang keempat, siapa yang tanggung jawab? Siapa yang harus melakukan ini? Yang pertama, saya ulangi, yang pertama fenomenanya. Yang kedua, penyebabnya. Yang ketiga, solusi. Yang keempat, siapa yang tanggung jawab? Yang pertama, fenomenanya aneh. Banyak orang masuk penjara, padahal di sini adalah Luhak. Pusatnya agama untuk orang Minangkabau. Betul? Kenapa banyak masuk penjara? Fenomenanya apa? Bapak Ibu sekalian, ketika saya tanya satu persatu 237 orang tadi Pak, enggak, masalahnya apa? Narkoba Pak. Memang boleh pakai narkoba, mengedarkan narkoba boleh? Dia bilang enggak boleh. Iya. Pak, masalahnya apa Pak? Masalahnya rebutan lahan Pak, hina-hinaan, berkelahi. Memang boleh hina-hinaan, berkelahi? Tidak boleh. Betul ini apa? Ada penjaranya juga Pak untuk perempuan Pak. Kemarin masuk 4 orang, termasuk saudara kita yang umroh. Memang boleh menipu? Tidak boleh. Memang boleh berkelahi? Tidak boleh. Semua orang 237 tadi Pak mengatakan perbuatan mereka sebenarnya tidak boleh dilakukan, tetapi mereka tetap melakukan. Khilaf Pak. Ini Bapak Ibu fenomenanya sama seperti zaman dulu, ada namanya zaman jahiliyah Pak. Zaman jahiliyah. Bu, tahu zaman jahiliyah Bu? Zaman apa Bu? Zaman jahiliyah Bu? Bu, zaman jahiliyah adalah zaman Bu? Ayo nih. Zaman jahiliyah zaman setiap orang Pak, zaman jahiliyah zaman rata-rata orang mengatakan, saya tanya Pak, zaman jahiliyah apa Pak? Zaman jahiliyah itu zaman kebodohan. Betul Pak, jahil bahasa Arab artinya bodoh, tapi ada makna lain Pak Bu. Namanya sengaja melanggar. Sengaja
sengaja melakukan. Contoh Bapak Ibu, nggak ada anak kecil di sini. Anak kecil boleh nggak kalau ditanya begini kan temennya kepalanya? Boleh? Nggak boleh. Tapi karena anaknya jahil, kepala temennya begini. Tembok dicat putih sama Pak Jorong, dicoret-coret pakai pilok. Sini. Coba kamu pikir, tembok putih habis dicat, boleh nggak kira-kira dicoret-coret? Dia bilang tidak boleh. Tapi karena anaknya jahil, makanya dicoret-coret kepala temennya di toel-toel. Betul? Itu namanya jahil, Pak. Tahu tapi sengaja. Saudara-saudara kita yang tadi saya bicarakan 230 tahu Pak, tetapi tetap sengaja melakukan. Jadi kesimpulannya fenomenanya adalah bahwa masih ada hari ini warga kita, teman-teman kita, saudara kita di dalam datar yang hati dan pikirannya masih dalam keadaan jahil. Sengaja tahu tapi sengaja. Zaman dulu Bapak Ibu lihat, di zaman jahiliyah orang-orang Pak tawaf di Ka'bah 7 kali muter-muter. Kalau ditanya Pak, Bang, ngapain itu tawaf Pak? Tawaf itu buat apa? Ibadah Pak. Memang ada ajarannya, ada Pak. Siapa yang ngajarin? Yang ngajarin Nabi Ibrahim muter-muter 7 kali. Buat apa? Buat ibadah kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhannya di mana? Di atas langit. Namanya siapa Tuhannya? Allah. Jumlahnya berapa? 1. Zaman dulu Pak, zaman Seiso. Seiso apa ya? Takut salah orang Jawa ngomong Minang. Zaman dulu Pak, zaman jahiliyah itu tahu mereka tawaf 7 kali beribadah kepada Allah yang di atas langit 1 jumlahnya. Tetapi dalam keadaan demikian mereka membangun 360 berhala di sekitar Ka'bah. Setelah mereka tawaf di Ka'bah besar, mereka mentawafi mengelilingi juga Ka'bah mereka kecil yang disebut dengan berhala. Jahil. Sudah tahu ada Allah Tuhan yang satu di atas langit, tetapi masih beribadah kepada Tuhan yang kecil jumlahnya 306. Itu Pak zaman jahiliyah. Tahu tapi sengaja. Hari ini masalahnya tadi saya sebut fenomenanya. Masih adanya saudara-saudara kita yang otak dan hatinya masih dalam keadaan jahil. Yang kedua apa Pak? Penyebabnya apa? Tidak usah cari-cari yang lain Pak. Penyebabnya. Tidak usah kita analisa pakai otak kita. Nih pakai ini. Nah, setiap khotbah itu pasti ada ini. Pakai kitabullah. Kitabullah ada 2, Quran dan hadis. Kata Nabi, penyebabnya bisa dianalisa. Dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau baik dagingnya maka baik seluruh. Kalau buruk dagingnya maka buruk seluruh. Nama dagingnya hati, tempatnya agama. Hati tempatnya apa Pak? Bu, hati tempatnya apa? Pak. Hati tempatnya apa Pak? Iman. Kata ulama, hati kita ini tempatnya agama, tempatnya iman. Agama ada 5. Iman, ibadah, muamalah, muasyarah, akhlak. Saya ulangi, iman, ibadah, muamalah, muasyarah, akhlak. Di sini. Kalau hati kau baik Pak, imannya baik, ibadah baik, muamalah baik, muasyarah baik, akhlaknya juga baik. Kalau hati buruk, maka imannya buruk, ibadahnya pasti buruk, muamalah buruk, muasyarah buruk, akhlaknya juga buruk. Sekarang kita buktikan Pak. Ketemu Pak ternyata. Begitu hatinya buruk maka salah satunya Pak ibadahnya buruk. Muasyarahnya, muamalah juga buruk, ibadahnya buruk Pak. Yang 230 orang tadi Pak Bu, ketika ditanya satu-satu, waktu ditangkap kamu sholat enggak? Jadi seluruhnya 230 itu ketika ditangkap Bapak Ibu, seluruhnya tidak pernah sholat. Padahal dalam Quran disebutkan inna sholata tanha. Begitu dia tidak sholat, maka muamalahnya buruk, mencuri, menghina, berkelahi, membunuh. Muasyarahnya juga buruk, sama kakak, sama adik, satu keluarga berkelahi, akhlaknya juga terbukti Pak. Jadi penyebabnya karena agama rusak dalam hati yang menyebabkan iman, ibadah, muamalah, muasyarah, akhlaknya juga rusak. Nah sekarang coba Pak, kita analisa di lingkungan kita. Jumlah masjid dan musola di Jorong ini 3.
Hah? Masjid 3, musola 7, 10 berarti. Masjid 3, musola 7, 10. 700 dibagi 10, Pak. Betul? Kita mau lihat berapa orang yang harusnya masuk dalam masjid. 700 dibagi 10. Jadi ketemunya 70. 70 yang rata-rata orang masuk masjid. Masjid naik bisa 75, bisa 80, musola turun. Kita ambil lah 75 yang orang harusnya masuk masjid tadi, Pak. Karena masjid 2 kan. Sekarang kita hitung. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 75 kurangi 16. Hah? 75 kurangi 16, 59. Yang 59 kemana, Pak? Hah? Lalu kau Pak tidur apa? Tidur itu sholat apa enggak? Sholat di rumah. Baik sangka itu. 59 yang sholat di rumah kira-kira berapa? 20 orang. Nah, hitung berarti tinggal 39, Pak. Ya, 39. Yang 39 kemana, Pak? Merantau. Merantau berapa merantau, Pak? 10. Yang 29 kemana? Hah? Pertanyaan terakhir saya, Pak, ini ada kaitannya, Bu? Kenapa? Ini bukan serius nih, Bu. Ada kaitan. Masihkah Bapak Ibu yakin kalau di Jorongko semuanya, Pak? Semuanya sudah sholat? Tidak yakin? Pertanyaan saya balik, apakah Bapak Ibu yakin kalau di Jorong ini ada yang masih tidak sholat? Ada? Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan salahkan siapa-siapa kalau di Jorong Bapak Ibu ada pelaku LGBT, pengedar narkoba, orang yang suka membunuh orang, pencuri, dan orang yang suka melakukan kejahatan. Jangan salahkan siapa-siapa. Ya karena nggak sholat. Inna sholatan tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan terbukti yang masuk dalam penjara saya semuanya tidak sholat. Di sini ada banyak yang tidak sholat. Berarti jangan salahkan siapa-siapa kalau di sini ada penjara. Saya tanya sekarang sama Bu, Ibu Bapak ikhlas nggak kalau di Jorong Bapak Ibu ada penjahat? Hah? Itu maksud saya kenapa harus dihitung. Nangkep Pak ya? Makanya ini bukan ceramah, Pak. Kalau ceramah dapat amplop saya. Ini kita ngobrol, ini kita diskusi mau menyelesaikan masalah. Kemudian Bapak Ibu, fenomenanya ketemu, jahiliyah, penyebabnya ketemu, rusaknya agama, sehingga sampai kita bisa hitung, berarti di tempat kita ada saudara kita yang berpotensi akan melakukan kejahatan karena tidak sholat. Sekarang yang nomor 3, solusinya apa? Kan begitu, Pak? Bu, saya punya motor Yamaha Mio, rusak. Saya bawa kemana, Bu? Bengkelnya bengkel? Alhamdulillah. Kemarin Pak sebelah sana, bengkel apa? Honda gitu. Ya saya tahu Pak, semua motor namanya Honda gitu. Kayak saya di tempat saya juga gitu, Pak. Di Jawa semua motor namanya Honda. Tapi kita berbicara masalah merek, Yamaha Mio rusak, dibawa ke bengkel. Bengkelnya bengkel Yamaha. Motornya motor Yamaha. Sampai di bengkel motor Yamaha ketemu mekanik ahli mesin. Yamaha kan disebut, Bu. Mesin metik. Mesin metik. Yamaha metik. Itu Pak, motor ketemu sama ahli mesin mekanik mesin manual, tidak jadi itu barang, betul? Tidak bisa, karena harus tepat. Itu motor Pak harus tepat cara penanganannya. Bagaimana dengan manusia yang hati, iman, ibadah, muamalah, muasyarahnya rusak gara-gara agamanya rusak sehingga dia menjadi jahat? Kalau rusak dia dibawa kemana, Pak? Perbaikan. Dibawa kemana, Pak? Puncak Batu. Dibawa ke Danau Singkara. Dibawa kemana? Itu maksud saya. Dibawa ke masjid. Tidak bisa Pak dibawa kemana-mana Puncak Batu, Danau Singkara, dari sungai apa? Sungai Dareh. Banda Dareh, Pak. Tidak bisa.
Hanya tempat perbaikan terbaik dan tertepat paling pas adalah di masjid. Maka Bapak yang mulia, kami dengan anggota ada Pak Wakaf, seluruhnya ini ada Pak Wakaf, seluruhnya ini lagi berpikir bagaimana mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membalikkan saudara muslim kita ke masjid. Programnya sama-sama kita harus kerjakan 100% laki-laki balik masuk dalam masjid ketika azan berkumandang. Solusinya itu. Oke Pak? Oke? 100% laki-laki balik masuk dalam masjid ketika azan berkumandang. Jangan ditinggal Pak, meskipun cuma satu orang jangan ditinggal Pak. Pokoknya 100%. Kenapa ini laki-laki? Karena laki-laki yang menjadi sumber akar masalah Bu. Nanti tenang aja, saya belain ibu nanti. Laki-laki sumber masalah 100%. Jangan ditinggal meskipun satu orang Pak. Kalau masih ada di kampung satu orang, berarti belum selesai tugas Bapak. Waktu zaman pemilu Pak, boleh nggak satu orang tertinggal tidak masuk DPT, daftar pemilih tetap? Boleh? Tidak boleh, maka ibu disensus, bapak disensus, ketok-ketok rumah. Bu, berapa jumlah laki-laki perempuan yang bisa nyoblos? Betul? Namanya ditulis, ditaruh di pintu. Betul Pak? Tidak boleh tertinggal satu orang. Orang partai juga begitu. Tidak rela bapak ibu tidak mencoblos partai mereka. Kalau bisa semuanya mencoblos partai mereka. Betul? Makanya ibu dikejar. Nama programnya serangan Fajar, dibawain amplop. Risiko berapa Pak? Amplop itu partai Pak, itu partai dan itu BPS yang suka ketok-ketok pintu sensus. Bagaimana dengan agama yang tidak boleh lolos harusnya Pak? Sedangkan Nabi sabdakan satu orang saja lolos Pak, dia tidak sholat satu kali saja. Maka kata Nabi, dia akan masuk dalam neraka selama satu hukum. Satu hukum lamanya 80 tahun akhirat. Satu hari akhirat 1000 tahun di muka bumi. Jadi ulama mengatakan satu kali sholat yang ditinggalkan dengan sengaja, dia akan mampir dalam neraka selama 280 juta tahun. 1000 tahun, 280 juta tahun. Satu sholat Pak. Satu sholat ditinggalkan 280 juta tahun. Pak, satu sholat. Mbak Abu, dibiarkan atau bagaimana nih saudara muslim kita? Hah? Apa yang penting saya sholat Pak, istri saya sholat, anak saya sholat, orang lain tidak sholat bukan urusan saya. Oh tidak bisa. Tanggung jawab kita semuanya. Betul? Makanya Bu, Pak, 100% laki-laki balik masuk dalam masjid ketika azan berkumandang. Caranya, solusinya caranya adalah dengan dijemput. Door to door. Bapak Ibu sekalian, apakah semua orang di Jorong ini tahu kalau di sini ada masjid? Pak? Tahu. Melihat? Mendengar azan? Kenapa tidak bisa datang ke masjid? Padahal melihat mendengar. Bukan mata yang buta, tetapi bukan telinga yang tuli, tetapi Bapak Ibu sekalian, ada orang buta dan tuli duduk di tengah rel kereta api. Apa yang kita kerjakan? Ditarik. Marah Pak orang. Begini-begini deh kalau ditarik. Cara pertamanya sekali lagi Bapak Ibu, ada orang buta dan tuli duduk di tengah rel kereta api. Apa yang kita kerjakan? Diselamatkan, ditolong. Caranya diangkat, langsung diangkat, meronta dia, mukul Bapak Ibu. Nih, dibujuk. Caranya saya kasih tahu, ditelepon. Udah, minggir, jangan di situ. Itu rel kereta api, segala kereta mau lewat, gitu. Gitu Pak? Nggak bisa, karena buta dan tuli. Pakai mic, halo, udah minggir, jangan di situ. Bisa? Caranya yang pertama adalah Bapak Ibu datang ke sana. Mendatang. Yang kedua, jangan langsung ditarik Pak Bu. Marah dia nggak kenal siapa itu. Dielus-elus pelan-pelan. Dipijit-pijit pelan-pelan. Supaya dia tahu ada orang yang dia perhatian sama orang itu. Dielus-elus pelan-pelan, baru diangkat pelan-pelan, baru dipindah. Nah, saya ulangi Pak, datang ke sana, dielus-elus punggungnya pelan-pelan, diangkat pelan-pelan, baru dipindah. Itu cara terbaik. Bagaimana caranya? Ada saudara kita yang buta dan tuli hatinya, belum mau masjid. Caranya bagaimana Pak? Datang ke sana, bawa lamang tapai, ya Pak, bawa lamang tapai Bu, ajak makan. Assalamualaikum, enggak makan lamang tapai.
Pak tumben Pak, makan aja lah. Allahu Akbar, azan berkumandang, habiskan makan, baru kita ke masjid. Maksudnya apa? Dielus-elus. Jangan dibilang sesat, jangan dibilang kafir, jangan dibilang berdosa, masuk neraka, jangan marah dia Pak. Dielus-elus. Berisi ucapan-ucapan yang baik. Insyaallah Pak ya. Nah, akhirnya kita yang harus menjemput. Pak, door to door itu Pak bukan tugas kami Pak. Siapa bilang Pak door to door itu bukan tugas kita? Door to door itu adalah kerja yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Datang dari satu kampung ke kampung, datang dari satu orang ke orang, dari satu kemah ke kemah, satu kabilah ke kabilah. Itu kerjanya Nabi. Kalau kita nggak mau door to door, maka kita menselisihi, tidak mau sama dengan Nabi. Bahaya atau tidak Bu? Pak? Saya datang juga pakai kaos merah Pak. Teriak hidup. Bayangkan di antara bapak ibu pakai kaos merah, ada satu orang dia pakai kaos merah juga, tapi teriaknya hidup Persija Jakarta. Hah? Yang lain mana? Apa yang terjadi dengan orang ini Pak? Pulang nggak selamat Bu. Mukanya bonyok. Betul? Mukanya bonyok, kepalanya diinjak-injak Pak. Sambil diteriaki pengkhianat, pengkhianat. Lain pengkhianat Ciko. Pakai kaos merah, teriaknya Persija Jakarta. Pengkhianat kok, injak-injak pulang gak selamat Pak. Itu gara-gara apa? Ucapan sama baju tidak sama. Harusnya ucapannya merah, bajunya juga merah. Tapi karena tidak berbeda, maka dibilang pengkhianat. Bagaimana Pak kalau kita ini berbeda dengan Nabi? Teriak Allahumma sholli ala Muhammad tapi tidak pernah peduli sama orang yang tidak sholat Pak. Setiap hari Nabi memikirkan apa? Ummati. Bergerak untuk apa? Ummati. Berdoa untuk apa? Ummati. Menangis untuk apa? Ummati. Sekarang kita semua Bapak Ibu saya bergerak untuk apa? Piti. Berpikir untuk apa? Ya hari. Betul Pak? Lupa kawan, betul. Nabi bilang umati, kita bilang sama Pak, belakangnya ti kan gitu. Kalau Nabi umati, kita bilang piti. Ketemu di Telaga Kausar Pak, mau dikasih air minum sama Nabi. Loh, kok kamu bilang piti? Saya kan bilang umati. Bisa jadi naudzubillah Pak, Nabi bilang mau Pak, Bu, mau? Tanggung jawab kita sama-sama, kita semua ini. Bukan hanya tanggung jawab alim ulama, bukan tanggung jawab tugas pemerintah, bukan Pak, kita semuanya. Contoh Bapak Ibu kita sedang di sini, ada 2 orang masuk, ketemu sama Pak Imam. Pak Imam, minta izin. Saya tidak mau merusak masjid, tidak mau memecah kaca, tidak mau mencokel-cokel jendela, tidak mau mencokel-cokel keramik. Saya mau minta izin satu aja Pak, mohon diizinkan. Apa? Mau izin memotong tiang masjid. Boleh? Boleh Bu? Kenapa tidak boleh? Runtuh. Memang ini masjidnya Ibu? Hah? Masjidnya Ibu? Bukan. Pasti Ibu dan Bapak akan mengatakan, ini memang bukan masjid saya, tapi ini masjid kami. Kami bertanggung supaya masjidnya tidak runtuh. Nabi SAW sabdakan, ini perkara tiang masjid saja Pak, kita bertanya. Nabi SAW sabdakan, barang siapa dia sholat, maka dia menegakkan tiang agama. Barang siapa dia tidak sholat, dia merobohkan tiang. Pagi ini saja terbukti hitungan-hitungan kita ini, setidaknya ada 19 orang yang sedang merobohkan tiang agama. Pagi ini aja Pak. Nah, tanggung jawab siapa? Nah, tanggung jawab kita semua. Maka Bapak yang mulia, kita punya tanggung jawab. Yang pertama, keadaannya jahiliyah. Yang kedua, karena rusaknya agama. Yang ketiga, solusinya dijemputlah saudara-saudara kita 100% laki-laki balik masuk ke masjid ketika azan berkumandang. Siapa yang mengerjakan Pak? Kita semua. Makanya besok Pak, tadi saya hitung berapa? 15 Pak ya? 16. Berarti kalau sekarang 16, besok pagi Pak, hari Rabu ada berapa? 32. Pak, tidak pulang, Bapak ketok-ketok Pak, kita ke sana. Assalamualaikum, tak nongkrong sebentar sebelum isya. Udah, kita. Bapak beli bensin, enggak sholat, belum Pak.
Sholat dulu. Nanti kita jaga sholat berjamaah di masjid. Jadi setiap orang ngomong balik ke surau. Balik ke surau. Untuk ibu-ibu yang punya suami yang belum mau ke masjid, sementara jangan dikasih jatah. Ya Bu, jatah makan, jatah tidur, suruh masak sendiri Bu. Masak sendiri. Pokoknya setelah kamu masuk masjid baru saya masakin gitu. Oke Bu? Sip. Sip. Yang terakhir Bapak Ibu yang mulia, mohon maaf. Bapak lihat ke surau itu punya orang mana Pak? Bu, Bapak lihat ke surau itu punya orang mana? Anak di pangku. Kemenakan dibanting. Anak di pangku, kemenakan dibimbing, orang kampung dipatengankan, anak disayang dibawa ke rumah, kemenakan disayang dibawa ke surau. Di mana sekarang Pak anak kemenakan Bapak Ibu? Kata orang sini Pak, anak kemenakan laloknya di surau. Kalau lalok di rumah lalok sama mama. Betul Pak, Bu? Di mana sekarang mereka? Kenapa dari dibawa ke surau? Padahal di surau mereka akan dapat pengajaran setidaknya 3. Agama, adat, adat. Agama, tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak boleh cacat, nah kamu dalam menerjemahkan tauhid tidak boleh cacat. Yang kedua faraid, fikih salat, zakat, puasa, sedekah, haji, umroh dan lain sebagainya. Yang ketiga Quran, membaca dan menghafalkan. Agama, ada teradakan, ada diadatkan, ada istiadat, diajari sama datuknya sama ulamanya di dalam masjid. Yang nomor 3 Pak, disebut dengan adab, sopan santun, raso, pariso, adat, sopan santun, goro, bekerja sama, gotong royong, silek, patatan petitih, musyawarah untuk mufakat, adab. Betul Pak? Harusnya mereka di dalam surau mendapatkan ajaran itu, tetapi karena mereka tidak di dalam surau sekarang hari ini, maka dia belajar dari mana? Setan gepeng. Rusak pemikiran kamu. Betul Pak? Kami tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Kalau sampai adat Basandi syarat Basandi kita belum terinjak-injak dan rusak tenggelam akhirnya gara-gara kelakuan kita sendiri. Maka balik ke surau, mari kita kembalikan lagi Pak. Bangkitkan batang karang. Kembalikan anak kemenakan kita 100%. Nanti lagi balik masuk ke dalam masjid. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalaulah 1047 masjid surau langgar yang tadi saya sebutkan, semuanya Pak, laki-laki baliknya masuk dalam masjid ketika azan hukuman, apa yang terjadi dengan anak kita? Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw lafatahna alaihim barakatim minas samaa'i. Kalau seandainya penduduk dalam satu negeri, nagari, jorong, kampung, kabupaten, provinsi, bangsa, iman dan takwa, beriman sempurna, tidak cacat imannya, takwanya sempurna, ibadah, muamalah, muasyarah, akhlaknya baik, sempurna 2 ini Pak, maka Allah Ta'ala berikan keberkahan dari atas, berikan keberkahan dari bawah. Yang atas hujannya menyuburkan tanaman berhasil panen, harga tidak melambung tinggi, tidak ada kelangkaan BBM, kehidupan masyarakat baldatun. Kalau tidak bagi syarat tadi Pak, yang dari atas jadi bencana, yang dari bawah jadi bencana. Yang dari atas hujannya menjadikan banjir, galodo, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi. Yang dari bawah harga-harga semrawut, anak berani kepada orang tua, mohon maaf banyak gantung diri, anak-anak juga berani membunuh orang tua, LGBT, narkoba, geng motor, kejahatan, membunuh, mencuri dan lain sebagainya. Kerjakan istiqomah, jangan berpikir hasil Pak, sulit Pak, jangan dipikir sulit Pak, dilempar batu saya Pak, dicemooh, nyinyir, tidak masalah, jangan berpikir hasil, kerjakan saja. Kalau Bapak Ibu tidak kerjakan, umat tidak akan berubah. Nabi SAW di ketika itu di zaman jahiliyah ada Pak, bukannya nggak ada Nabi ada di tengah-tengah mereka, dari umur 0 sampai umur 40 tahun ada Nabi di tengah-tengah mereka. Tapi Nabi belum diperintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjemput umat, untuk membalikkan mereka ketaatan kepada Allah Taala, maka umat tidak berubah. Nabi hanya bisa menangis di atas buah hiro. Betul? Baru Nabi turun door to door, maka akhirnya Abu Bakar masuk Islam, Sayyidina Ali masuk Islam, Abu Ubaidah masuk Islam. Baru ketika Nabi door to door. Hari ini kalau Bapak Ibu tidak door to door, umat tidak akan berubah. Muhammad, kamu datang berkali-kali pada Abu Thalib, tetap kamu nggak bisa ngasih hidayah, karena yang ngasih hidayah
jangan berkali. Nah, bisa aja disuruh begitu Bapak Ibu, apalagi kita. Jadi tetap aja door to door. Setiap orang Bapak Ibu ketika ngomong sama orang, ngomong balik ke surau, makmurkan surau, ayo sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Salam Bapak Ibu ya. Siap? Besok berapa Pak? Bu, dulu itu ada satu negara namanya Madinah. Itu saja yang mungkin perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Kami mengajak, bukan ceramah Pak ya, bukan ceramah. Nggak jadi itu tadi Bu, sumbangan nggak jadi, ya Pak ya, jangan jawab serius. Tapi yang penting saya mau mengatakan bahwa Bapak Ibu harus punya kerisauan yang sama dengan kami. Dan doakan kami juga mudah-mudahan bisa muter-muter 1047 masjid setidaknya. Setiap yang mendengar pembicaraan kami akan berpikir tentang bagaimana tanggung jawab saya kepada agama, supaya agama hidup di ranah kita. Salam Pak ya. Itu saja mungkin dari saya yang perlu saya sampaikan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari saya pribadi mohon dimaafkan, mohon dimaafkan. Ada pertanyaan Bu? Tidak ada. Pak, ada pertanyaan Pak? Tidak ada Pak ya? Pusing Pak? Bu pusing Bu? Pagi-pagi lah diajak bingung-bingung, diajak hitung-hitung, enggak ya? Yang penting Bapak Ibu, insya Allah yang bisa Bapak Ibu kerjakan. Ajak bawa lagi Bapak Ibu ke surau, anak kemenangan kita 100% laki-laki balik masuk dalam masjid ketika azan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.